Jadi, pada bulan November tahun 2019, ada satu kasus pembunuhan yang cukup sadis. Seorang siswi sekolah menengah atas ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Terdapat luka tikaman di bagian wajahnya, di tangan, di punggung, dan leher korban digorok hingga tulang lehernya patah. Namun, yang lebih mengenaskan dari kasus ini, korban dalam kondisi hamil 4 bulan. Jadi, bukan hanya satu nyawa yang dihilangkan, tapi 2 nyawa sekaligus. Lalu, apakah si pelaku hanya seseorang yang dikenal oleh korban? Atau kekasihnya sendiri yang tidak menginginkan kehamilan itu? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini, saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Hiwaibu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada bulan November tahun 2019. Nama korban, terima kasih, Laya, masih berumur 18 tahun. Seorang siswi dari SMA Negeri 3 Kecamatan Susua. Masih muda, masih punya banyak mimpi. Dia dikenal sebagai anak yang pendiam, tidak banyak masalah, dan menjalani hidup seperti remaja pada umumnya. Hari itu, dia berjalan pulang ke rumahnya. Tidak ada yang terasa berbeda. Dia hanya ingin berkumpul bersama keluarganya. Namun, sampai akhirnya, dia tidak pernah benar-benar pulang ke rumah. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. November tahun 2019. Hari itu, sore menjelang malam, Laya berjalan pulang seperti biasa. Tidak ada firasat buruk, tidak ada yang menyangka, dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah langkah terakhirnya. Jalan yang dia lewati hampir setiap hari memang bukan jalan ramai. Dia melewati kebun, semak, dan rumpun bambu. Tempat yang sunyi, tempat di mana jika sesuatu terjadi, tidak ada yang akan mendengar. Dan di sanalah dia berpapasan dengan seorang pria yang mengenalnya. Bukan teman, bukan keluarga, tapi seseorang yang mengubah segalanya dalam hitungan menit. Setelah saling tegur saat berpapasan, tiba-tiba pria itu berbalik arah dan langsung memeluk korban dari belakang, lalu menarik korban ke semak-semak dengan maksud untuk memperkosa korban. Akan tetapi, sesuatu yang tidak dia sangka terjadi. Korban melakukan perlawanan dan menendang perut pelaku hingga pelukannya terlepas. Kemudian, korban berbalik arah dan mencakar bahu kiri pelaku. Karena korban terus berteriak, pelaku yang takut perbuatannya diketahui, dia lalu mengeluarkan pisau yang disimpan di kantong celananya dan langsung menikam kepala korban secara berulang-ulang. Karena sadar korban terluka, dia sempat melarikan diri. Namun, di saat yang bersamaan, pelaku mengejar dan kembali menikam pisau ke punggung korban. Seketika itu, korban terjatuh dan sudah tidak bergerak lagi. Untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa, pelaku kemudian memiringkan tubuh korban ke arah sebelah kanan
lalu menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan leher korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga korban kehabisan darah dan meninggal dunia. Ini bukan pembunuhan cepat, ini adalah overkill. Sebuah kekerasan yang dilakukan bukan hanya untuk membunuh, tapi untuk menghancurkan. Setelah semuanya selesai, tidak ada penyesalan, tidak ada upaya menyelamatkan tubuh korban, hanya ditinggalkan begitu saja di bawah rumpun bambu, dalam diam, dalam gelap, seolah-olah hidupnya tidak pernah berarti. Tapi, satu hal yang membuat saya merinding, Laya tidak diam, dia melawan, dia tidak menyerah, dia berusaha mempertahankan kehormatannya dengan segala tenaga yang dia punya. Tapi, justru disitulah semuanya berubah menjadi jauh lebih buruk. Karena bagi pelaku, perlawanan itu bukanlah hambatan, tapi pemicu kemarahan. Hari itu, korban tidak pulang hingga malam hari. Keluarga mulai gelisah. Mereka melakukan pencarian, panggilan demi panggilan tidak dijawab. Mereka menyusuri jalan masuk ke area perkebunan, melewati semak-semak, hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Di bawah rumpun bambu, tergeletak tubuh Laya, bersimbah darah, penuh luka, tidak bergerak, dan tidak bernyawa. Tangisan keluarga pecah malam itu, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena cara dia pergi terlalu kejam untuk diterima. Pihak kepolisian dari Polres Nia Selatan langsung bergerak cepat. Mereka mengumpulkan saksi, menelusuri jejak, hingga akhirnya pelaku berhasil ditemukan. Pelaku bernama Tolonasoki Hilawa, berumur 27 tahun, warga desa Hilma Baroso, Kecamatan Aroma, Kabupaten Nia Selatan. Dia bukan kekasih korban, bukan pasangan romantis korban. Dia hanya seseorang yang kenal dengan korban. Dia ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Sebuah pengakuan yang tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Dari hasil penyelidikan, kejadian ini lebih mengarah pada kejahatan oportunistik atau pelaku memanfaatkan situasi korban yang sendirian di tempat yang sepi. Jadi, bukan karena konflik hubungan pribadi seperti cemburu atau asmara, tapi kenyataan belum selesai. Setelah pemeriksaan, terungkap satu hal yang membuat semuanya jauh lebih menyakitkan. Laya sedang hamil 4 bulan. Artinya, bukan hanya satu nyawa yang hilang. Malam itu, 2 nyawa yang hilang. Kasus ini lalu dibawa ke pengadilan. Semua bukti dipaparkan, semua luka menjadi saksi bisu, dan akhirnya hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada pelaku. 20 tahun untuk satu tindakan yang menghapus 2 kehidupan. Sekarang, pelaku menjalani hukumannya. Tapi, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, 20 tahun cukup untuk membayar semua ini? Karena di luar sana, ada keluarga yang harus hidup selamanya dengan kehilangan, dan ada 2 nyawa yang tidak akan pernah kembali. Jadi, kalau keadilan hanya dihitung dengan waktu, berapa tahun harga untuk sebuah nyawa? Baiklah, saya akan menguraikan sebab akibat dari sudut pandang pelaku dalam kasus ini. 1. Dorongan seksual yang menyimpang. Pelaku diduga memiliki niat melakukan kekerasan seksual saat melihat korban sendirian di lokasi sepi. Sebab utama awal adalah hasrat seksual
tidak terkontrol, dan minim empati terhadap korban. Yang kedua, kesempatan dan lingkungan yang mendukung. Lokasi kejadian pada saat itu sangat sepi, tidak ada saksi langsung. Ini disebut kejahatan terjadi karena ada peluang. Yang ketiga, mentalitas predator kepada target yang lemah. Pelaku melihat korban sebagai perempuan muda, sendirian, dan tidak berdaya. Dan ini memicu pola pikir pelaku kalau korban bisa dia kuasai. Dan yang keempat, perlawanan korban memicu eskalasi. Saat korban melawan, terjadi perubahan cepat dalam psikologis pelaku dari ingin menguasai menjadi ingin membungkam. Yang pertama, ledakan emosi dan kepanikan. Pelaku kemungkinan mengalami frustasi karena gagal menguasai korban, takut identitasnya terbongkar, dan amarah karena dilawan, sehingga ini memicu kekerasan ekstrim atau overkill. Yang kedua, keputusan membunuh. Pembunuhan terjadi karena kombinasi menutup jejak kejahatan, menghilangkan saksi, hingga ledakan emosi sesaat. Ini sering disebut sebagai peningkatan dari niat seksual menjadi kekerasan pembunuhan. Dan yang ketiga, kekerasan berlebihan atau overkill. Luka yang sangat banyak menunjukkan pelaku bukan sekedar membunuh, tapi juga pelampiasan emosi, karena dilihat dari tikaman yang berulang, serangan ke bagian vital, dan intensitas yang tinggi, hingga pelaku tidak bisa mengendalikan situasi dan menjadi pembunuhan yang brutal. Jadi, dalam kasus ini, niat awal pelaku bukan untuk membunuh, tapi ingin menguasai. Namun ketika korban melawan, pelaku kehilangan kendali, dan dalam hitungan menit, kejahatan itu berubah menjadi tragedi yang tidak bisa dihentikan. Kita sudah lihat semuanya, kronologi, luka, serta motif. Dan akhirnya pelaku hanya dihukum 20 tahun penjara. Kasusnya selesai. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar dijawab. Kalau seandainya malam itu korban tidak melawan, apakah dia akan tetap hidup? Atau justru perlawanan itulah satu-satunya hal terakhir yang membuatnya tetap punya harga diri sebelum nyawanya direnggut? Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang pelaku, tapi tentang pilihan yang dihadapi korban, melawan atau menyerah. Pilihan yang tidak seharusnya pernah dimiliki oleh siapapun. Kalau kalian ada di posisi itu, apakah kalian melawan atau memilih diam demi bertahan hidup? Karena kadang dalam dunia yang tidak adil, bahkan pilihan yang benar pun tetap bisa berakhir dengan kematian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa hukum bisa menyelesaikan kasus, tapi tidak selalu menghadirkan keadilan yang utuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.